Pengertian kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara air dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta produksi tanaman secara optimal. Tanah yang subur mampu menunjang proses fisiologis tanaman mulai dari pertumbuhan akar, pembentukan daun, hingga hasil panen. Ciri utama yaitu tanah subur ditandai dengan tersedianya unsur hara yang cukup, seimbang, dan mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, tanaman subur memiliki struktur yang baik, mampu menahan air, serta memiliki aerasi yang memadai sehingga akar dapat berkembang dengan optimal. Berdasarkan kondisinya, kesuburan tanah dibedakan menjadi dua, yaitu kesuburan tanah aktual dan kesuburan potensial. Kesuburan aktual adalah tingkat kesuburan tanah yang nyata dan langsung dapat dimanfaatkan oleh tanaman saat ini. Sementara itu, kesuburan potensial merupakan kesuburan yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan tanah seperti pemupukan, pengapuran, dan perbaikan struktur tanah. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sifat fisik meliputi tekstur, struktur, dan kemampuan tanah menahan air. Sifat kimia berkaitan dengan pH tanah dan ketersediaan unsur hara. Sedangkan sifat biologis berhubungan dengan aktivitas mikroorganisme yang membantu proses dekomposisi dan menyediakan hara bagi tanaman. Tanah sebagai media tanam. Tanah memiliki peran penting sebagai media tumbuh bagi tanaman karena menjadi tempat perkembangannya akar, serta penyediaan air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Melalui tanah, tanaman memperoleh nutrisi efisien yang berperan dalam proses fotosintesis, pembentukan jaringan, dan produksi hasil tanaman. Keberhasilan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik berasal dari sifat bawaan tanaman itu sendiri, sedangkan faktor lingkungan terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi mikroorganisme tanah, tanaman, serta organisme pengganggu. Sedangkan faktor abiotik mencakup tanah, air, udara, cahaya, dan suhu. Produktivitas tanaman sangat ditentukan oleh hubungan antara sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. Sifat fisik tanah mempengaruhi perakaran dan ketersediaan air. Sifat kimia menentukan ketersediaan unsur hara, sementara sifat biologis berperan dalam aktivitas mikroorganisme yang membantu penyediaan nutrisi. Ketiga sifat ini tersebut saling berkaitan dan menentukan kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan hasil tanaman secara optimal. Unsur hara dan tanah. Unsur hara merupakan komponen penting dalam tanah yang dibutuhkan tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan produksinya. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro meliputi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Untuk hara ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sangat besar. Selain itu, terdapat unsur hara mikro seperti besi, mangan, seng, tembaga, boron, molybdenum, dan klorin yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, namun tetap berperan penting dalam proses metabolisme tanaman. Unsur hara dapat dimanfaatkan tanaman apabila berada dalam bentuk ion yang sesuai, didukung oleh kondisi pH tanah, dan kelembaban yang optimal. Dalam tanah, unsur hara dibedakan menjadi hara total, hara yang tidak tersedia, dan hara yang tersedia bagi tanaman. Dinamika unsur hara. Unsur hara di dalam tanah bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan bentuk dan ketersediaan bagi tanaman.
Hara tidak selalu langsung tersedia, tetapi berbeda dalam beberapa kompleks penyimpanan. Pertama, hara berada dalam kompleks penyimpanan yang bersifat lambat tersedia karena terikat kuat pada mineral atau bahan organik tanah. Kedua, hara berada dalam kompleks pertukaran yang terkait lemah pada kloid tanah dan dapat dilepas secara bertahap untuk diserap tanaman. Ketiga, hara terdapat dalam larutan tanah yang merupakan bentuk paling cepat tersedia dan langsung dapat diserap oleh akar tanaman. Perpindahan hara antara ketiga bentuk tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti pH, kelembaban, dan aktivitas mikroorganisme. Proses penyerapan hara. Penyerapan unsur hara oleh tanaman berlangsung melalui 3 mekanisme utama. Mekanisme pertama adalah difusi, yaitu perpindahan ion hara dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah di sekitar akar tanaman. Mekanisme kedua adalah aliran massa, di mana unsur hara terbawa oleh pergerakan air menuju akar akibat proses penyerapan air oleh tanaman dan aliran transpirasi. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam tanah. Mekanisme ketiga adalah persinggungan akar, yaitu penyerapan hara yang terjadi saat akar tanaman tumbuh dan persentuhan langsung dengan ion hara di dalam tanah. Ketiga, mekanisme ini saling melengkapi dan menentukan efisiensi penyerapan hara oleh tanaman. Unsur hara nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara makro primer yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, terutama dalam pembentukan daun, klorofil, dan protein. Unsur nitrogen bersifat mobile, baik di dalam tanah maupun di dalam jaringan tanaman, sehingga mudah berpindah dan mengalami kehilangan. Tanaman menyerap nitrogen terutama dalam bentuk ion nitrat dan amonium. Sumber nitrogen di dalam tanah berasal dari basa organik, pupuk, serta proses fiksasi nitrogen oleh mikroorganisme tertentu. Dalam tanah, nitrogen mengalami berbagai proses transformasi, antara lain amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi, imobilisasi, dan volatilisasi. Proses-proses ini menyebabkan ketersediaan nitrogen selalu berubah, sehingga pengelolaan nitrogen perlu dilakukan secara tepat agar efisien dan tidak menimbulkan kehilangan hara. Fungsi dan kehilangan nitrogen. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan protein, asam amino, dan klorofil yang sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis dan pertumbuhan vegetatif tanaman. Ketersediaan nitrogen yang cukup akan mendorong pertumbuhan daun, batang, dan meningkatkan warna hijau tanaman. Namun, nitrogen juga merupakan unsur yang mudah hilang dari tanah. Kehilangan nitrogen dapat terjadi melalui proses foliatisasi, pencucian atau leaching, denitrifikasi, serta erosi tanah. Proses-proses ini menyebabkan efisiensi pemupukan nitrogen menjadi rendah. Apabila tidak dikelola dengan baik, kekurangan nitrogen pada tanaman ditandai dengan gejala yang daun menguning, terutama pada daun tua, seperti pertumbuhan tanaman yang terhambat dan kerdil. Unsur hara fosfor. Fosfor merupakan unsur hara makro yang berperan penting dalam proses metabolisme tanaman. Tanaman menyerap fosfor dalam bentuk ion dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat yang tersedia di dalam larutan tanah. Fosfor berfungsi dalam pembentukan energi berupa ATP, serta berperan dalam pembentukan DNA dan RNA. Selain itu, fosfor sangat penting dalam proses pembungaan, pembentukan buah, serta perkembangan sistem perakaran tanaman. Ketersediaan fosfor sangat dipengaruhi oleh pH tanah.
pada kondisi pH rendah, fosfor cenderung terikat oleh unsur besi dan aluminium sehingga sulit diserap tanaman. Sebaliknya, pada pH tinggi fosfor terikat oleh kalsium. Oleh karena itu, pengelolaan pH tanah menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan fosfor. Siklus dan pengelolaan fosfor. Fosfor di dalam tanah mengalami siklus yang melibatkan beberapa proses penting, yaitu mineralisasi, imobilisasi, sorpsi, dan desorpsi. Proses mineralisasi mengubah fosfor organik menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman, sedangkan imobilisasi menyebabkan faktor terikat oleh mikroorganisme. Sorpsi dan desorpsi menentukan kuat atau lemahnya ikatan fosfor dengan partikel tanah. Ketersediaan fosfor dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pH tanah, kandungan bahan organik, serta keberadaan mineral besi, aluminium, dan kalsium. Pengelolaan fosfor yang tepat diperlukan agar unsur ini tidak terikat dan dapat dimanfaatkan tanaman secara optimal. Kekuatan fosfor pada tanaman ditandai dengan munculnya warna ungu pada daun, pertumbuhan akar yang kecil, serta pertumbuhan tanaman yang lambat. Unsur hara kalium. Kalium merupakan unsur hara makro yang sangat penting bagi pertumbuhan dan ketahanan tanaman. Tanaman menyerap kalium dalam bentuk ion yang terdapat di dalam larutan tanah. Berbeda dengan nitrogen dan fosfor, kalium tidak menjadi bagian dari senyawa organik, tetapi berperan sebagai pengatur berbagai proses fisiologis tanaman. Fungsi utama kalium adalah sebagai aktivator enzim yang berperan dalam fotosintesis dan metabolisme tanaman. Selain itu, kalium membantu proses translokasi gula dari daun ke bagian tanaman lainnya, seperti buah dan umbi, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, hama, dan penyakit. Di dalam tanah, kalium terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu kalium tidak tersedia yang terikat kuat pada mineral, kalium non-exchangeable, kalium exchangeable yang mudah dilepas, serta kalium dapat dalam larutan tanah yang paling cepat diserap oleh tanaman. Keseimbangan antara bentuk kalium ini menentukan ketersediaan kalium bagi tanaman. Siklus dan kekurangan kalium. Kalium di dalam tanah mengalami siklus yang melibatkan beberapa proses, yaitu pelapukan mineral sebagai sumber utama kalium, serta proses fiksasi, sorpsi, dan deprosi yang menentukan kuat atau lemahnya ikatan kalium dengan partikel tanah. Proses-proses tersebut menyebabkan ketersediaan kalium di dalam tanah selalu berubah. Kekurangan kalium pada tanaman ditandai dengan gejolak korosi dan nekrosi pada tepi daun, batang yang lemah, serta tanaman yang mudah rebah. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas dan hasil produksi tanaman. Selain itu, kalium bersifat antagonis dan dengan magnesium, sehingga kelebihan kalium dapat menghambat penyerapan magnesium oleh tanaman. Oleh karena itu, pengelolaan kalium harus dilakukan secara seimbang agar kebutuhan unsur hara tanaman dapat terpenuhi secara optimal. Hara kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalsium, magnesium, dan sulfur merupakan unsur hara makro sekunder yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman. Kalsium berfungsi sebagai pembentuk dinding sel sehingga memperkuat jaringan tanaman serta berperan dalam proses translokasi unsur hara dan pertumbuhan ujung akar. Magnesium merupakan komponen utama klorofil sehingga sangat berperan dalam proses fotosintesis. Selain itu, magnesium juga berfungsi sebagai aktivator berbagi enzim yang terlibat dalam metabolisme tanaman. Sulfur berperan dalam pembentukan protein, khususnya sebagai penyusun asam amino seperti sistein dan metionin. Unsur ini juga berperan dalam pembentukan enzim dan meningkatkan kualitas hasil tanaman. Keseimbangan unsur kalium, magnesium, dan sulfur sangat penting
untuk menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman secara optimal. Ketersediaan dan gejala kekurangan kalsium, magnesium, dan sulfur. Ketersediaan unsur hara kalsium, magnesium, dan sulfur di dalam tanah dipengaruhi oleh sifat mobilitas masing-masing unsur di dalam tanaman. Kalsium merupakan unsur yang tidak mobil, sehingga gejala kekurangan muncul terlebih dahulu pada bagian tanaman yang muda, seperti pucuk dan daun muda. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat dan jaringan tanaman menjadi lemah. Berbeda dengan kalsium, magnesium bersifat mobil di dalam tanaman. Oleh karena itu, gejala defensi magnesium umumnya terlibat pada daun tua berupa klorosi di antara tulang daun, sementara tulang daun tepat berwarna hijau. Sulfur relatif jarang mengalami defensi karena unsur ini sering terbawa melalui pupuk anorganik maupun deposi dan air hujan. Namun apabila terjadi kekurangan sulfur, gejala mirip dengan kekurangan nitrogen, yaitu daun menguning secara merata pada daun muda. Unsur hara mikro, besi, mangan, tembaga, dan zinc. Unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan proses fisiologis tanaman. Unsur besi atau Fe berperan dalam pembentukan klorofil dan terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi yang dikendalikan oleh enzim. Mn atau mangan berfungsi dalam proses fotosintesis serta sebagai aktivator berbagai enzim yang berperan dalam metabolisme tanaman. Tembaga atau Cu berperan dalam sintesis protein dalam proses respirasi sel tumbuhan. Zn atau zinc memiliki peran penting dalam pembentukan hormon, khususnya auksin, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem perakaran. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kekurangan unsur hara mikro dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan menurunkan produktivitas tanaman. Ketersediaan unsur hara mikro. Ketersediaan unsur hara mikro di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi pH tanah dan kandungan bahan organik pada tanah dengan pH tinggi atau bersifat basa. Unsur mikro seperti besi dan zinc cenderung terikat kuat sehingga sulit tersedia dan diserap oleh tanaman. Sebaliknya, bahan organik berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara mikro melalui pembentukan kompleks yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Penambahan bahan organik dan pupuk mikro dapat menjadi salah satu strategi meningkatkan ketersediaan unsur hara mikro, terutama pada tanah dengan pH yang kurang sesuai. Pupuk dan pengelolaannya. Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah atau tanaman dengan tujuan menambah dan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman. Penggunaan pupuk yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian. Berdasarkan sumbernya, pupuk digolongkan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik berasal dari bahan alami seperti sisa tanaman dan kotoran hewan. Sedangkan anorganik berasal dari bahan kimia yang mengandung unsur hara tertentu. Berdasarkan bentuknya, pupuk dibedakan menjadi pupuk padat, cair, dan gas. Selain itu, berdasarkan cara kerjanya, pupuk dapat digolongkan menjadi pupuk yang cepat tersedia dan pupuk yang lambat tersedia bagi tanaman. Pengolahan ini penting untuk menentukan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan alami, seperti sisa tanaman dan kotoran hewan. Pupuk ini berperan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, serta mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Sementara itu, pupuk anorganik mengandung unsur hara dalam konsentrasi tinggi dan mudah larut, sehingga cepat tersedia dan langsung dapat diserap oleh tanaman. Pupuk ini efektif untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman dalam waktu singkat. Kombinasi
penggunaan pupuk organik dan anorganik dapat memberikan hasil yang optimal karena mampu memperbaiki kesuburan tanah secara berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan hara tanaman secara cepat dan tepat. Prinsip pemupukan efisien 5 tepat. Pemupukan yang efisien harus dilakukan berdasarkan prinsip 5 tepat, yaitu tepat jenis, berarti memiliki pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Yang kedua, tepat dosis, menekan pemberian pupuk dalam jumlah yang sesuai agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan unsur hara. Yang ketiga yaitu tepat waktu, berkaitan dengan pemberian pupuk pada fase pertumbuhan tanaman yang membutuhkan unsur hara paling tinggi. Yang keempat yaitu tepat cara, berarti pupuk diberikan dengan metode yang benar, seperti ditugal, ditabur, atau melalui daun. Sementara itu, yang terakhir yaitu yang kelima, tepat tempat, berarti pupuk diletakkan di area perakaran agar mudah diserap oleh tanaman dan tidak banyak terbuang. Penerapan prinsip 5 tepat dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan hasil tanaman secara optimal. Pupuk merupakan zat baik yang bersifat sintetis maupun organik yang ditambahkan ke dalam tanah dengan tujuan memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Perbaikan sifat-sifat tanah ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal. Sifat fisika tanah berkaitan dengan tingkat kegemburan, porositas, serta kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air. Tanah dengan sifat fisika yang baik akan memudahkan perkembangan akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan hara. Sifat kimia tanah berhubungan dengan pH tanah dan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sementara itu, sifat biologi tanah berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan penyediaan unsur hara. Dengan demikian, pemberian pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Hayati et al. 2011 menyatakan bahwa pemupukan berpengaruh nyata terhadap berat tongkol dengan kelebot, serta berat tongkol terhadap kelebot dari jagung. Lubis et al. 2013 menyatakan bahwa pemberian pupuk N dan pupuk P dalam dosis tertentu berpengaruh sangat nyata terhadap berat dan basah keringnya berangkasan tunas, jumlah potong dan jumlah potong bernas per tanaman, serta berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dari kacang tanah. Jenis pupuk. Berdasarkan asal terbentuknya, pupuk dibedakan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik atau kimia. Pupuk organik berasal dari sisa bahan tanaman, pupuk hijau, serta kotoran hewan yang mengandung unsur hara relatif rendah. Unsur hara dalam pupuk organik tidak langsung tersedia bagi tanaman, melainkan harus melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh mikroorganisme tanah terlebih dahulu. Selain sebagai sumber hara, pupuk organik berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, serta mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Pupuk anorganik atau pupuk kimia merupakan pupuk yang diproduksi di pabrik dan mengandung unsur hara dalam konsentrasi tinggi. Pupuk ini digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral dari alam yang dibutuhkan tanaman untuk hidup dan tumbuh secara optimal. Karena sifatnya yang cepat tersedia, pupuk anorganik sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan hara tanaman dalam waktu yang singkat. Cara kerja pemberian pupuk. Salah satu cara kerja atau metode aplikasi pupuk adalah dengan menempatkan pupuk di antara larikan atau barisan tanaman. Pada metode ini, pupuk ditaburkan secara merata di antara barisan tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Penutupan pupuk bertujuan untuk mengurangi kehilangan unsur hara dan meningkatkan efisiensi penyerapan oleh akar tanaman.
Pada tanaman tahunan, pemberian pupuk dilakukan dengan cara menaburkan pupuk secara melingkar di sekitar tanaman. Jarak penaburan disesuaikan dengan posisi tajuk dan terluar, karena pada bagian tersebut biasanya terdapat akar aktif yang berfungsi menyerap unsur hara. Setelah pupuk ditabur, pupuk kembali ditutup dengan tanah agar tidak mudah hanyut atau menguap. Metode ini efektif untuk memastikan pupuk berada di zona perakaran dan dapat dimanfaatkan tanaman secara optimal. Cara kerja pemberian pupuk dengan cara disebar, broadcasting. Metode penyebaran atau broadcasting merupakan cara pemberian pupuk dengan menaburkan pupuk secara merata di permukaan tanah pada area tanaman. Pupuk dapat disebarkan di sekitar tanaman atau diaplikasikan pada saat pengolahan tanah, seperti pada pembajakan atau penggauran terakhir sebelum tanam. Pemberian pupuk biasanya dilakukan 1 hari sebelum tanam, agar unsur hara dapat bercampur dengan tanah. Setelah pupuk disebarkan, tanah diinjak atau diratakan kembali agar pupuk masuk ke dalam tanah. Cara ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan unsur hara serta meningkatkan ketersediaan hara di dalam zona perakaran tanaman. Metode broadcasting umumnya digunakan pada tanaman semusim dan lahan dengan jarak tanam yang rapat. Cara kerja pemberian pupuk dengan cara ditempatkan dalam lubang. Metode penempatan pupuk dalam lubang dilakukan dengan membenamkan pupuk ke dalam tanah di samping batang tanaman dengan jarak sekitar 10 cm. Kemudian ditutup kembali dengan tanah. Cara ini bertujuan agar pupuk berada dekat dengan zona perakaran, sehingga unsur hara dapat diserap secara lebih efektif oleh tanaman. Pada tanaman tahunan, pupuk dibenamkan ke dalam beberapa lubang yang dibuat melingkar tanaman. Jarak lubang disesuaikan dengan posisi tajuk daun terluar, karena pada bagian tersebut terdapat akar aktif yang berperan dalam penyerapan unsur hara. Setelah pupuk dimasukkan, lubang pupuk ditutup kembali dengan tanah. Metode ini memiliki pertimbangan yang sama dengan cara larikan atau barisan, yang untuk meningkatkan efisiensi pemupukan, mengurangi kehilangan hara, dan memastikan pupuk tersedia di sekitar perakaran tanaman. Dampak penggunaan obat kimia. Penggunaan obat kimia dalam pertanian memiliki dampak positif dan negatif. Yang perlu dipahami, dampak positifnya yaitu obat kimia dapat membantu obat organik dalam menambah nutrisi, serta menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Selain itu, obat kimia juga digunakan untuk mengendalikan hama yang sulit diatasi apabila metode atau obat organik tidak lagi efektif. Namun, penggunaan obat kimia juga memiliki dampak negatif. Penggunaan yang berlebihan dapat merusak kesuburan dan struktur tanah, sehingga menurunkan kualitas lahan pertanian. Tanaman yang menggunakan bahan kimia berlebihan juga berpotensi membahayakan kesehatan bagi manusia apabila dikonsumsi. Selain itu, petani atau pengguna obat kimia dapat terkena dampak negatif seperti proses penyemprotan, terutama jika tidak menggunakan alat pelindung diri. Oleh karena itu, penggunaan obat kimia harus dilakukan secara bijak, sesuai dosis, dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan lingkungan. Kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kemajuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan pupuk dan pestisida yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hara tanaman serta mengendalikan hama maupun penyakit. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan bahan kimia yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan apabila tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan bahan kimia yang tepat, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan manajemen yang baik dan benar, pemanfaatan pupuk dan pestisida dapat
mendukung petani yang produktif sekaligus berkelanjutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pertanian. Berbagai permasalahan yang dihadapi petani, seperti kesuburan tanah, kekurangan unsur hara, serta serangan hama dan penyakit, dapat diatasi dengan bantuan ilmu kimia melalui penggunaan pupuk dan pestisida. Pada masa lalu, kegiatan pertanian masih mengandalkan sistem tradisional, mulai dari pengolahan tanah hingga proses panen. Cara-cara tersebut sangat bergantung pada kondisi alam yang membutuhkan waktu serta tenaga yang besar. Seiring berkembangnya ilmu, pertanian mengalami kemajuan dengan penerapan teknologi dan ilmu kimia yang mampu meningkatkan efisiensi serta hasil pertanian. Pada sistem pertanian tradisional, petani umumnya hanya menggunakan pupuk kompos sebagai sumber unsur hara dan tidak menggunakan insektisida dalam pengendalian hama. Cara ini memang ramah lingkungan, namun seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara optimal. Selain itu, tanpa pengendalian hama yang efektif, tanaman rentan mengalami kerusakan akibat serangan organisme pengganggu. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman kurang maksimal dan hasil panen menjadi rendah. Oleh karena itu, pada sistem pertanian modern diperlukan pengelolaan yang lebih baik, termasuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan, agar produktivitas pertanian dapat meningkat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pupuk buatan. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pupuk organik yang berkualitas dapat merusak keseimbangan tanah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas lahan, baik dari segi jumlah hasil panen maupun kualitas produksi pertanian. Selain itu, tanah menjadi lebih rentan terhadap serangan berbagai jenis banyak penyakit tanaman. Untuk memperbaiki kerusakan tanah dan meningkatkan kembali produktivitas lahan, diperlukan upaya perbaikan atau reklamasi serta perawatan kondisi tanah secara berkelanjutan. Tanah sebagai sarana utama pertanian harus dijaga kesuburannya agar tetap menjadi media tanam yang siap digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan pupuk yang seimbang antara pupuk kimia dan pupuk organik sangat penting demi keberlanjutan pertanian di masa depan. Pada umumnya, tanaman tidak mampu menyerap 100% pupuk kimia yang diberikan. Sebagian pupuk akan tertinggal di dalam tanah dalam bentuk residu. Residu pupuk kimia ini dapat menumpuk apabila penggunaan pupuk dilakukan secara terus-menerus dan tidak diimbangi dengan bahan-bahan organik. Sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di tanah ketika terkena air dapat menyebabkan partikel-partikel tanah saling mengikat seperti lem atau semen. Akibatnya, setelah tanah mengering, struktur tanah menjadi keras, lengket, dan kurang gembur. Kondisi ini menyebabkan porositas tanah menurun, perakaran sulit berkembang, serta kemampuan tanah menahan air dan udara menjadi berkurang. Selain itu, penumpukan residu pupuk kimia juga dapat menyebabkan tanah menjadi masam. Tanah yang masam dapat berstruktur buruk, akan menurunkan kesuburan tanah dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman. Reaksi kimia pupuk urea pada tanah. Pupuk urea yang diaplikasikan ke dalam tanah akan mengalami serangkaian reaksi kimia. Urea dengan rumus kimia CONH2 akan bereaksi dengan air dan diuraikan menjadi amonium NH4+, karbon dioksida CO2, serta ion hidroksida. Proses ini merupakan tahap awal perubahan urea di dalam tanah. Selanjutnya, ion amonium akan mengalami proses nitrifikasi oleh mikroorganisme tanah, yaitu perubahan amonium menjadi nitrogen NO3. Pada proses ini dihasilkan ion hidrogen atau H dalam jumlah cukup banyak. Ion H ini bersifat masam. Akumulasi ion H
di dalam tanah akan mendesak ion-ion negatif yang terikat pada partikel tanah. Akibatnya, keseimbangan kimia tanah terganggu dan tanah secara perlahan menjadi masam. Jika penggunaan pupuk urea dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik, kondisi tanah yang masam dapat menurunkan kesuburan tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman. Dampak pemberian pupuk kimia secara terus-menerus. Pemberian pupuk kimia secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi ekonomi, kondisi ini menyebabkan pemborosan biaya usaha tani, karena petani harus terus menambah dosis pupuk untuk mendapatkan hasil yang sama. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah. Tanah yang menjadi masam akan mengakibatkan penyerapan beberapa unsur hara penting oleh tanaman. Dampak lainnya adalah terganggunya kelangsungan hidup mikroorganisme tanah. Mikroorganisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara akan mati atau mengalami penurunan populasi. Akibatnya, petani menjadi semakin bergantung pada pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Selain itu, pemberian pupuk kimia berlebihan dapat menyebabkan tanaman menjadi sukulen atau terlalu lunak, sehingga tanaman lebih mudah terserang hama dan penyakit. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan kesehatan tanaman dan keberlanjutan sistem pertanian. Untuk mengatasi dampak negatif penggunaan pupuk kimia, diperlukan berbagai langkah solusi yang tepat. Pertama, meningkatkan penggunaan pupuk organik guna menambah kandungan bahan organik secara meningkat. Jumlah dan aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme ini berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah secara alami. Kedua, mengurangi penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia agar tidak terjadi pemupukan residu yang dapat merusak tanah. Ketiga, memadukan pemupukan organik dan anorganik secara seimbang. Kombinasi ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman secara signifikan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang menguntungkan bagi petani agar terdorong untuk menggunakan pupuk organik. Terakhir, pada Badan Pengawas Pupuk perlu melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap kandungan pupuk kimia. Karena di lapangan masih ditemukan pupuk dengan kualitas rendah atau mengandung zat-zat yang berbahaya.